Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang lagi sakit, semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang kenapa atau penyebab dari tagihan listrik rumah kita menjadi naik setelah menggunakan AC. Oleh sebab itu, saya sangat menyarankan buat teman-teman untuk tidak menyekip video ini agar tidak gagal paham. Oke, lanjut aja ke pokok pembahasannya. Yang pertama, menurut saya ini adalah hal yang wajar. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dengan menggunakan AC secara otomatis, penggunaan listrik di rumah kita juga akan semakin bertambah. Oleh sebab itu, tagihan listrik rumah kita juga akan semakin meningkat dibandingkan dengan tidak menggunakan AC seperti yang sebelumnya. Dan yang kedua yaitu pemilihan ukuran PKAC yang kurang tepat. Nah, jadi untuk mendinginkan suatu ruangan, kita akan membutuhkan yang namanya AC. Namun, AC ini memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam mendinginkan ruangan. Nah, simpelnya, semakin besar ukuran PKAC-nya, maka semakin cepat si AC tersebut untuk mendinginkan suatu ruangan. Namun, watt yang digunakan juga semakin besar. Oleh sebab itu, sebaiknya gunakan ukuran PKAC yang pas untuk mendinginkan ruangan tersebut. Jadi, untuk menentukan ukuran PKAC yang tepat, kita harus menggunakan yang namanya rumus panjang kali lebar kali 537, maka hasil dari perkalian tersebut adalah ukuran PK yang tepat untuk mendinginkan suatu ruangan. Jadi, tentukan dulu ukuran ruangan yang mau kita dinginkan, kita perkalikan, setelah itu hasil dari perkalian tersebut adalah ukuran PKAC-nya. Sebagai contoh, untuk ukuran ruangan dengan 3 meter kali 3 meter, maka kita akan kalikan 3 kali 3 dikali 537, maka hasilnya 4833. Nah, jadi 4833 ini kalau kita genapkan ya, kita genapkan menjadi 5000, maka 5000 ini sama dengan setengah PK. Oh ya, di sini saya akan jelaskan sedikit. Nah, jadi di unit AC itu tidak akan kita temukan yang namanya PK. Jadi baik di indoornya maupun di outdoornya itu tidak akan ada tulisan PK AC. Jadi misalnya setengah PK, 3/4 PK, 1 PK itu tidak akan kita temukan. Nah, jadi untuk menentukan PK-nya itu bagaimana? Kan begitu. Nah, jadi di unit AC-nya akan ditulis yang namanya BTU per H. Jadi misalnya 5000 BTU per H, 7000 BTU per H, atau 9000 BTU per H. Maka seperti yang di video, bisa teman-teman lihat, 5000 itu sama juga dengan setengah PK. Yang 7000 ini sama dengan yang 3/4 PK. Nah, jadi pertama, di sini udah saya jelaskan ya, untuk tulisan di unit AC-nya itu tidak ada yang namanya PK, melainkan tulisannya dengan menggunakan BTU. Oke, lanjut. Jadi kita tentukan dulu kira-kira berapa PK yang dibutuhkan untuk mendinginkan suatu ruangan tersebut. Dengan cara seperti tadi ya, panjang ruangan dikali dengan lebar ruangan dan dikali 537, maka hasil dari perkalian tersebut adalah ukuran PKAC-nya. Nah, namun walaupun sudah kita tentukan nih ukuran PKAC-nya, ini ada poin-poin tambahan, yaitu tinggi dari plafon. Jadi tinggi dari plafon ke lantai itu maksimal 3 meter. Jadi kalau ukuran tinggi plafonnya itu lebih dari 3 meter, katakan 4 meter tinggi plafonnya, sementara ukuran ruangannya itu 3 kali 3, maka ini sudah tidak bisa lagi kita gunakan yang setengah PK. Jadi sebaiknya teman-teman menggunakan yang 3/4 PK. Jadi untuk tinggi plafon itu maksimal di ukuran 3 meter. Jadi poin pertama, kita kalikan dulu lebar dan panjangnya. Kemudian pastikan untuk tinggi plafonnya itu maksimal hanya 3 meter. Dan setelah kita ukur dan kita menentukan ukuran PK-nya, pastikan lagi letak ruangan daripada yang mau kita dinginkan.
apakah dinding ruangan tersebut terpapar sinar matahari langsung atau tidak. Jika langsung terpapar oleh matahari, otomatis dinding itu akan panas dan suhu ruangan di dalam itu juga akan panas. Dengan demikian, kalau kita menggunakan ukuran PKAC yang standar, misalnya ruangannya tadi 3 meter kali 3 meter dengan tinggi plafon juga 3 meter, maka sebenarnya ini cukup dengan menggunakan ukuran AC yang setengah PK. Namun karena posisi dari dinding bagian ruangan tersebut terpapar langsung oleh matahari, saya sangat menyarankan sebaiknya gunakan ukuran PKAC yang lebih tinggi di atasnya. Jadi kalau yang setengah PK tadi sebaiknya gunakan yang ukuran 3/4 PK. Nah, kenapa? Karena proses pendinginannya akan sedikit lebih lama ketimbang dengan ruangan yang tidak terpapar oleh sinar matahari langsung. Jadi untuk menentukan ukuran PK-nya, pastikan dulu ukuran ruangannya, panjang kali lebar, dan juga ukuran tinggi dari plafonnya. Kemudian pastikan posisi ruangan tersebut dindingnya terpapar matahari langsung atau tidak. Jika terpapar oleh matahari langsung, sebaiknya gunakan ukuran PK yang satu tingkat di atasnya. Karena jika tidak, maka kita akan menggunakan AC tersebut dengan secara maksimal yang membuat pemakaian dari AC tersebut akan menjadi lebih boros. Yang ketiga yaitu masalah kebersihan. Nah, jadi AC ini harus kita servis atau kita cuci secara berkala. Nah, untuk ukuran berapa lamanya ini tergantung daripada pemakaian dan juga penempatan dari AC-nya. Jadi kalau kita pemakaiannya terus-menerus ataupun posisi AC-nya ini berada di rumah kita ini berada di pinggir jalan yang banyak abunya, secara otomatis kan ini lebih cepat kotor AC-nya. Jadi sebaiknya dalam waktu 3 atau 4 bulan sekali kita lakukan pencucian untuk unit AC-nya. Nah, jika kita tidak melakukan pencucian, ini bagaimana? Nah, jika kita menggunakan AC dalam keadaan kotor, maka secara otomatis ampere daripada AC tersebut akan naik. Dengan demikian, konsumsi daya listriknya juga akan semakin bertambah. Itu poin pertama. Dan yang kedua, karena dia kotor, proses pendinginannya juga akan semakin lambat dibandingkan dengan dia kalau dia bersih. Jadi yang misalnya kita menyetel suhu di 24 derajat itu hanya biasanya membutuhkan waktu 10 menit. Karena AC-nya kotor, ini bisa membutuhkan waktu menjadi 20 hingga setengah jam. Secara otomatis penggunaan AC-nya juga jadi lama. Dengan begitu pemakaian daya listriknya juga akan semakin bertambah. Jadi sebaiknya saya sarankan cuci AC secara berkala yang bisa ditentukan dari proses pendinginannya. Jadi hawanya itu, dari hawa AC-nya itu kan bisa kita rasakan ini udah kotor atau belum ya. Anginnya mungkin berkurang ataupun dinginnya jadi lama. Sebaiknya kalau tanda-tanda ini udah timbul, sebaiknya kita lakukan pencucian pada unit AC-nya. Dan juga kalau dengan AC yang kotor ini juga tidak atau kurang bagus untuk kesehatan kita ya. Jadi selain kita ingin mendapatkan udaranya yang dingin, juga ingin mendapatkan udara yang segar. Jadi sebaiknya tetap cuci AC-nya agar mendapatkan udara yang dingin dan juga udara yang segar, seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu penyebab kenapa tagihan listrik rumah kita menjadi naik, karena AC-nya hidup terus-menerus. Penyebabnya yaitu karena ada kebocoran pada ruangan yang sedang didinginkan. Misalnya kita mendinginkan kamar nih. Nah, namun di kamar itu kan ada yang namanya lubang angin dan juga jendela. Sebaiknya kita tutup lubang anginnya dengan menggunakan plastik atau lain sebagainya agar tidak ada kebocoran di dalam ruangan tersebut. Karena kalau ada kebocoran udara, jadi
hawa dinginnya itu kan keluar keluar ya. Nah, dengan demikian secara otomatis dinginnya AC, proses pendinginan AC itu jadi tidak maksimal. Nah, apalagi kalau kita sering buka tutup pintu ataupun pintunya dibuka aja. Kita nyalakan AC, pintunya dibuka aja. Itu sama aja kita menyuruh AC untuk mendinginkan satu rumah, bukan lagi untuk satu kamar. Ini yang menyebabkan unit daripada AC-nya, terutama di bagian outdoor, tidak akan mampu untuk mendinginkan ruangan sebesar itu, sehingga dia akan terus-terusan bekerja untuk mendinginkan dengan cara menyala terus-menerus. Oleh sebab itu, karena unitnya terus-terusan menyala, secara otomatis pula tagihan listrik rumah kita juga akan semakin membengkak karena AC-nya yang terus menyala. Jadi itulah beberapa penyebab kenapa tagihan listrik rumah kita menjadi naik semenjak menggunakan AC. Jadi saya ulang lagi, poin yang pertama, karena kita menggunakan AC, otomatis penambahan daya di rumah kita juga akan semakin bertambah. Jadi ini adalah hal yang wajar. Dan yang kedua yaitu pemilihan ukuran PKAC yang kurang tepat untuk mendinginkan suatu ruangan. Dan yang ketiga, kurangnya perawatan dalam penggunaan AC tersebut. Nah, perawatan di sini yang saya maksud adalah pencuciannya ya, menyuci AC-nya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu karena adanya ruangan yang terbuka. Nah, jadi itulah tadi beberapa poin ya. Di sini ada 4 poin yang saya berikan. Penyebab kenapa tagihan listrik rumah kita menjadi meningkat karena menggunakan AC. Kalaupun ada teman-teman yang mau menambahkan poin-poinnya, silahkan tambahkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.